Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji an-niyatu utawi kang aran niat iku qasdu syai'i neja suwiji-wiji muqtarinan hale den barengaken bi fi'lihi kelawan agawe suwiji-wiji. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati. Wa talafudu utawi nglafadaken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku angda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Wat tartibu utawi kang arang tartib iku alla yuqaddima yen ta ora ndinginaken sapa wong udwan ing anggota suwiji ala udwin ing atese anggota kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun an-niyatu. Pasal menerangkan niat. Niat itu apa? Di sini diterangkan an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu bersertaan mengerjakan sesuatu tersebut. Menyengaja melakukan sesuatu bersertaan melakukan sesuatu tersebut. Itu yang dinamakan niat. Sedangkan tempatnya di mana niat? Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talafudu biha sunnatun. Sedangkan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Jadi apabila ada orang melaksanakan sholat akan tetapi hanya lisannya saja yang niat usolli fardhul maghribi talata raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'mumanillahi ta'ala, hanya lisannya saja tapi hatinya itu tidak, maka otomatis sholatnya tidak sah. Karena tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati, bukan di dalam lisan. Lisan hanya mendapatkan kesunahan saja. Paham nggih? Nah, seperti itu. Terus di sini terangkan wa waqtuha 'indal husni awwal juz'im minal wajhi. Waktunya niat ketika wudu, yang dikehendaki yaitu wudu. Itu 'inda husni awwal juz'in minal wajhi. Ketika niat wudu, 'inda husni awwal juz'in minal wajhi, berarti ketika kita membasuh wajah, pas air menempel wajah baru kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Sekali lagi, ketika diucapkan hanya lisan saja, hatinya itu tidak, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Paham nggih? Jadi ketika air sudah menempel ke wajah baru kita niat wudu, seperti itu. Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Yang dinamakan tertib itu apa? Yang dinamakan tertib yaitu tidak mendahulukan suatu anggota pada anggota yang lain. Katakanlah wudu, pertama yang dibasuh adalah wajah, terus tangan, mengusap sebagian kepala, terus nanti kaki. Nah, itu harus runtut, nggak boleh wajah, setelah wajah itu kaki, setelah kaki itu tangan, itu nggak boleh. Nah, harus tartib, paham nggih? Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Nah, itu sedikit keterangan bab niat di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi intinya
Yang dinamakan niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu bersertaan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi apabila kita niat tapi tidak bersertaan dengan melakukan sesuatu tersebut, maka itu bukan dinamakan niat, akan dinamakan azam. Azam kudu niat. Oke. Walaupun seperti ini di dalam syarahnya, yaitu kitab Kasifatus Sajjahnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani diterangkan, fa in tarokho al-fi'la an dhalikal qasdi yusamma dhalika al-qasdu azman la niyata. Nah, apabila seseorang mengakhirkan suatu pekerjaan dari sesuatu yang disengaja untuk dilakukannya, yusamma dzalika al-qasdu azman la niyata. Itu bukan dinamakan niat, akan tetapi dinamakan azam. Contoh, aku kaji. Aku pengen kaji, aku kaji. Itu bukan dinamakan niat, tapi dinamakan azam. Sekali lagi yang dinamakan niat yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Adapun keterangan di dalam syarah ataupun di dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya ada niat di mana qarib, ada niat di mana ba'id. Nah, kalau niat di mana qarib yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, itu niat di mana qarib atau secara istilah. Sedangkan secara bahasa, ya ketika seseorang niat, intinya niat entah itu disertai dengan pekerjaan ataupun tidak, itu juga bisa dikatakan niat, tapi niat bermakna ba'id, niat menggunakan makna yang jauh. Bisa juga dinamakan azam. Nah, seperti itu. Di sini diterangkan wa amma lughatan fa huwa mutlaqul qasdi sawa'un qarnal fi'li aula. Niat secara lughat, secara bahasa, secara etimologi itu yaitu memutlakkan sesuatu, baik itu bersamaan mengerjakan sesuatu tersebut ataupun tidak. Berarti aku pengen kaji, itu bisa juga dikatakan niat, akan tetapi niat di mana ba'id atau bisa dikatakan dengan azam. Sedangkan niat yang hakiki yaitu niat yang menyengaja melakukan sesuatu bersertaan melakukan sesuatu tersebut. Mungkin dicontohnya masalah wudu. Wudu, menyengaja pengen wudu, pas lagi basuh wajah, langsung karoh niat, langsung basuh wajah. Lah itu dinamakan niat secara qorib atau secara syariat. Pada bahannya kayak gini Kang. Salat lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu maknanya doa. Berarti anggar ana wong lagi ndonga, sampai ngomong kowe wong lagi salat, ya sah-sah saja, tapi secara bahasa. Tapi kan secara istilah, salat yaitu af'alun wa aqwalun makhsusun muftatahun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sesuatu ucapan dan perbuatan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu yang dinamakan sholat secara istilah. Angger bahasa tamiki doa, ad-doa, as-sholat ad-doa, itu secara bahasa. Anak uang lagi ndonga sampai Kang Umar lagi sholat kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Angger wong pinter, kok ora gede masalah. Oh, sholat anggone luhot, ya bener. Angger sing bodoh lagi ndonga monene lagi sholat tukaran. Kayak sing lagi rame toa. Masalah toa ribut, angger adan gora teka ribut nah ya kowe. Angger sing nyikapi bijaksana dengan ilmunya lah masalah. Berhubung sing nyikapi ora duwe ilmu ya gede masalah seperti itu. Paham nggih?
Untuk bab niat apakah ada pertanyaan? Ayana wonten mboten bab niat. Nggih, pripun? Ada pertanyaan dari Kang Roji'i. Nah, ketika wudhu, ya, niatnya kue berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Sengaja masih ya, sengaja, sengaja, sengaja apa? Karena lupa atau bingung, kurang bener, salah ngono, ya, salah was-was. Ya. Lah berarti yang mau kayak niat wudhunya salah, jelas ya, sampai kayak sudah menganggap salah ya mas ya. Berarti yang dianggap itu yang kedua mas. Jadi yang kedua dianggap satu, karena kan mau nawaitul wudu'a, wis ya wudhu, bisa salah kayak niatnya kan ngoten nggih. Akhirnya niat maning oh. Berarti yang dianggap yaitu niat yang kedua. Maksudnya yang kedua dihitung satu karena tadi Anda menganggap itu salah. Nah, paham nggih? Waduh, wow. Basuhan keprimen ngono. Ya, ada pertanyaan dari Mas Ji. Ketika basuh ping loro tok keprimen apa batal wudune? Apa keprimen? Wudune siapa beli? Ketika wudhu hanya cuma 2 basuhan saja, yang dianjurkan itu 3, kan katanya seperti itu. Sebenarnya seperti ini Mas Ji. Ketika berwudhu itu yang wajib itu basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Ya. Paham gak? Tapi innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu cinta pada sesuatu yang ganjil, ngono nggih. Basuhan katakan sampean kudu diringkes, mung basuhannya yang pertama tok. Wajah sapisan, astok sapisan, mengusap sebagian kepala sapisan, cuci kaki sepisan. Ora apa-apa dengan catatan semua itu sudah mencukupi atau sudah merata pada anggota yang seharusnya dibasuh. Itu enggak apa-apa, wajib. Tapi sunnahnya ya ping telu, nggih, ping telu. Nah, innallaha yuhibbul witra. Angger ternyata sampean kebantasan ping 4, maka disunahkan untuk menambah 1 basuhan lagi. Katakanlah sampean basuh wajah ya, nawaitul wudu ali rabbil asghari fardhu ta'ala, eno wajah. Berangkat cipok ping 4 terus kena kepakakehan ngono ya. Maka sampean tetap disunahkan untuk menambah 1 basuhan lagi. Endah gak ganjil. Nah, karena ada dalil innallaha yuhibbul witra. Walaupun 1 saja cukup atau ping loro tok ya ora apa-apa. Intinya kowe batasannya telu mas yang sampai dengan sunnah ngono nggih. Angger kalian begini dalam hal ibadah, nah, wonten keterangan katakanlah sholat nggih, ada orang sholatnya lupa berapa kali rokaatkah saya sholat, ngoten nggih. Dalam hal ibadah yang diambil yaitu yang paling sedikit, katakanlah aku sholat maghrib, ya nyong sholat maghrib wis ping 3 apa ping loro, 2 rokaat apa 3 rokaat,
maka yang diambil yaitu 2 rakaat. Mau sampai nambah sarokaat maning. Walaupun nanti sesudah tahiyat kita disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi beda anggar masalah utang. Ya, nyong mikir jukut bakwan loro apa telu ya. Ya. Wes sampean kudu jukut sing telu. Nyong jukutnya telu ya, aja jukut sing loro anggar masalah utang, piutang sampean jukutnya sing luyake untuk ikhtiar hati-hati. Anggar wudu lalen bilangane ping loro apa ping telu tas sama sapisan maning ya Mas ya. Walaupun 1 kali basuhan saja itu sudah sah apabila sudah mencukupi basuhan yang seyogianya dibasuh. 1 kali cukup. Adapun nyong lalen ye wis ping loro apa ping telu maka diambil yang sedikit yang 2 nanti ditambah 1 lagi endah ping telu ngoten nggih. Ora susah sujud sahwi tapi yang lagi wudu. Saban wudu lalu mau sujud sahwi ora susah. Nggih, paham nggih? Apa isi anak sing keder? Ora. Monggo, wonten pertanyaan malih ya. Kang Tris ndi Kang Tris? Biasanya takone angel temen. Engko maning. Kok dong pang praket bikin takon. Oh, ngelian dingin. Ahliane kele kan wonten request masalah air. Nah, setelah niat itu membahas masalah air untuk bersuci. Nah. Dan ini sangat penting sekali. Wonten pertanyaan apa mboten? Cukup.